Halo Sobat Podcast dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Faizal Apriali kembali menyapa Anda dan menemani waktu Anda untuk kita ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang bersama para tokoh yang tentu saja bermanfaat nantinya bagi kita semua. Dan kali ini menjelang 1 Desember 2021 yang merupakan Hari AIDS sedunia, kita telah kedatangan seorang pegiat anti-AIDS yaitu Ibu Dian Haryani Salamena. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, semangat pagi. Nah Ibu, ini sebagai pegiat anti-AIDS, luar biasa loh. Apa yang sudah dilakukan sejauh ini mengenai AIDS sendiri sudah seperti apa? Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Dian Haryani Salamena. Kebetulan saya sebagai salah satu dari sekian banyak aktivis kesehatan yang memang peduli pada HIV dan AIDS, khususnya untuk remaja dan juga masyarakat umum sih gitu. Tapi kenapa saya lebih fokus kepada remaja, karena buat saya lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi Mas, lebih kepada saya tuh merasa prihatin dengan hari ini kan semua pendidikan itu melalui media online. Betul, ya. betul. Nah, sebelum ada media online ini juga saya sudah berkecimpung di dunia HIV/AIDS gitu ya, dengan memberikan penyuluhan kepada sekolah-sekolah melalui tatap muka langsung. Nah, kenapa saya hari ini mau bergabung dengan Jagat News? Karena untuk menyebarkan untuk menyebarkan tentang penyuluhan ini ke lebih luas dan lebih banyak lagi penonton serta audiensnya. Karena kita sekarang belum bisa untuk tatap muka langsung, belum bisa ketemu langsung dengan anak-anak sekolah gitu ya, ataupun masyarakat umum. Jadi ini adalah ide bagus untuk kita kolaborasi melalui podcast, melalui media online begini untuk menyebarkan. Karena memang saat ini orang lagi terfokus sama namanya COVID-19. Bahkan sudah lama kita tidak mendengar penyuluhan, bahkan iklan-iklan yang terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS itu sendiri gitu. Betul. Baik di TV ataupun di tempat-tempat umum. Ya, betul. Makanya saya cerita dulu sebelum kita online mungkin ya. Saya itu kebetulan sudah ke beberapa sekolah. Saya waktu itu kerjasama dengan pemerintahan DKI, artinya dengan Wali Kota Jakarta Barat, dengan Sudin Pendidikan gitu. Nah, saya diberi wadah. Waktu itu Wali Kotanya adalah Bapak Rustam Effendi. Waktu itu saya minta dikasih kesempatan untuk memberikan penyuluhan untuk pencegahan HIV/AIDS kepada anak-anak sekolah. Kenapa saya menyasar kepada anak-anak sekolah? Karena buat di Indonesia seks itu tabu untuk dibicarakan, tapi tidak tabu untuk dilakukan gitu. Kenapa saya merasa miris dan prihatin, apalagi anak sekarang itu sudah pegang handphone, sudah pegang sudah pegang handphone tuh 24 jam gitu ya. Sejak mereka kecil. Coba bayangin bayi-bayi sekarang kan supaya diem ibunya pasti kasih handphone gitu. Nah, itu berlanjut terus SD, SMP, SMA mereka udah lihai lah pegang handphone, dan kita kan nggak ada proteksi tuh di situ gitu loh. Kita nggak tahu apa yang harus mereka tonton, apa yang boleh dan apa yang enggak. Karena salah satu plus minus dari internet kan seperti yang kita tahu gitu, bahwa media bisa menyerang anak-anak tanpa belas kasihan gitu sebenarnya gitu, dengan mohon maaf gitu, seperti nonton film yang harusnya belum boleh mereka tonton tapi mereka bisa dapatkan kapan aja, 24 jam mereka bisa nonton. Dengan hanya sekali ketukan jari mereka bisa mendapatkan apa yang harusnya nggak boleh mereka lihat, dan kita nggak ada yang kasih tahu bahwa itu penuh dengan resiko. Karena memang harus peran orang tua itu sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Terlebih sekarang sekolah pun juga sekarang masih online, baik itu untuk kemudahan segala akses internet pun walaupun bisa diblok tapi masih ada akal-akalan dari anak. Sekarang lebih pinter ya, gitu ya kan, lebih pinter daripada kita yang mungkin orang tuanya pasti banyak diakalin sama anak-anak gitu. Dan juga faktor yang terpenting adalah nggak semua orang tua itu mau open ngomongin tentang seks sama anak-anaknya
gitu loh. Masih kayak tadi saya bilang bahwa ngomongin seks itu tabu, pantang, pamali gitu ya, itu pantang banget. Dan anak-anak Indonesia tuh sebenarnya kasihan, nggak punya tempat aman dan nyaman buat nanya sebenarnya. Jadi kalaupun sampai perilaku mereka misalnya menyimpang dan perilaku mereka misalnya bisa menimbulkan resiko terkena penyakit HIV/AIDS karena mereka juga tidak disuguhi gitu loh, tidak dikasih tahu bahwa ini salah, ini bener, ini nggak boleh dan itu nggak boleh gitu kan. Jangan mereka tuh jangankan ke orang tua misalnya, ke guru apalagi mau nanya tentang seks itu udah nggak mungkin. Tuh. Gitu. Jadi sebenarnya saya mau mendobrak, saya serba salah nih gitu kan, kasihan. Bukannya kita ngajarin anak-anak untuk having sex gitu ya, tapi justru kita kasih tahu ke mereka bahwa ini loh nak, ada resiko-resiko yang harus kalian tahu ketika kalian melakukan seks yang belum saatnya dan pasti tidak aman. Ya, memang kalau dilihat dari persentasenya hingga tahun 2021 ini peningkatan ya yang terkena HIV/AIDS itu sendiri makin meningkat dari remaja-remaja. Betul, makin meningkat apalagi dengan adanya pandemi, kegiatan online, anak-anak nggak sekolah yang tadinya mungkin punya klub basket, klub bola dan yang lain-lain. Sekarang kan semuanya di rumah. Nah, ada titik bosan sama anak-anak yang mungkin jadi ketemu lah, pacaran lah, misalnya gitu, keluarlah dari rumah pacaran dan kita nggak tahu mereka ngelakuin apa, gitu kan. Jadi peningkatan boleh dilihat di beberapa media juga, angka perkawinan dini tinggi, angka kehamilan yang tidak diinginkan itu juga tinggi menimpa anak-anak remaja. Karena itu tadi, karena kekosongan waktu pada saat online sekolah sampai jam berapa, sedangkan kegiatan-kegiatan yang lain kan memang off ya selama pandemi. Sementara edukasi mengenai HIV/AIDS itu sendiri sekarang susah. Dan Ibu Dian sendiri ada membuka yayasan untuk mengatasi hal ini. Betul, di 2019 akhirnya saya mendirikan sebuah yayasan Nurani Hati Peduli. Konsentrasi saya sih lebih baik mencegah daripada mengobati, Mas. Jadi saya lebih kepada ke sekolah-sekolah, kasih tahu edukasi buat anak-anak gitu ya. Pencegahannya bagaimana, cara penularannya bagaimana, itu semua saya paparkan begitu saya ke sekolah. Tantangannya apa sih, Bu? Saat bertemu dengan anak-anak sekolah zaman sekarang, apalagi ini terkait dengan tabu norma-norma juga, dan ya dari sosial media, televisi, bahkan di tempat-tempat yang lain pun udah mulai berkurang untuk edukasi hal ini. Tantangannya banyak banget. Saya bilang, kenapa saya bisa bilang banyak banget? Karena yang pertama, begitu kita berkecimpung di dunia HIV/AIDS, itu orang Indonesia itu mikir kita itu kena HIV. Itu tantangan, stigmanya langsung miring. Bukannya, oh terima kasih ya udah ngajarin kita edukasi gitu. Jadi orang mikirnya, kamu kena HIV ya? Gitu. Karena di Indonesia itu orang peduli katanya kalau udah kena dulu. Itu tantangan buat saya. Jadi saya harus ngejelasin ke semua orang, saya harus bisa buktiin ke semua orang kalau saya nggak kena HIV, gitu kan. Jadi tantangan stigmanya itu sangat negatif, gitu loh. Baik kita yang mau mengedukasi, ngasih tahu orang pun itu akan dijudge duluan, gitu. Atau mungkin ada pemikiran seperti kayak virus batuk, di mana kita bergabung sama kawan-kawan yang memang sudah terinfeksi, akhirnya kita bisa gampang tertular. Apakah seperti itu kan? Memang edukasi kan sangat minimal. Betul. Nah itu makanya kita harus tahu banget bahwa penularan HIV/AIDS itu nggak segampang yang dipikirkan orang. Malah dulu ada isunya dengan nyamuk aja katanya bisa menularkan. Terus dengan tusuk gigi katanya, atau dengan berenang itu bisa menularkan, dan itu sangat salah gitu ya. Bahwa penularan HIV/AIDS itu hanya bisa menularkan lewat yang pertama cairan darah. Itu hanya bisa oleh cairan darah. Terus hubungan seksual itu ya, dan jarum suntik gitu loh. Karena jarum suntik kan memang yang misalnya bekas pakai yang terus digunakan kembali, itu kan masih ada sisa-sisa darah juga gitu. Jadi penularannya itu nggak segampang itu gitu loh. Apalagi sekarang itu sudah ada yang namanya obatnya antiretroviral. Jadi saya di sini juga mau mengajak teman-teman semua buat menghindari stigma yang negatif. Kalau misalnya ada orang yang kena HIV/AIDS, itu ayo kita rangkul gitu loh. Walau
ya memang siapa yang mau kena penyakit gitu loh. Kenapa saya bilang di sini harus kita rangkul, karena nggak semua orang-orang yang beresiko tinggi seperti misalnya waria, pekerja seks itu yang rentan memang kondisinya kena HIV/AIDS, tapi ibu rumah tangga juga banyak yang kena juga. Betul. Ya. Kenapa? Jadi HIV/AIDS itu bukan lagi penyakit kutukan gitu loh. Sama aja kayak ini adalah minum obatnya seumur hidup memang. Oh gitu. Ada obatnya? Ada, namanya antiretroviral. Dia harus diminum seumur hidup untuk menonreaktifkan virusnya. Berarti kalau Mbak Mari bilang HIV/AIDS itu bisa diobati? Bisa diobatin tapi tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan. Betul. Tapi ada obatnya. Dan harus continue setiap hari seumur hidup. Nah ini tadi sempat HIV dan AIDS. Ya. Ini sesuatu yang berbeda. Betul, yang berbeda. HIV itu adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh. Oke. Gitu. Nah kekebalan tubuh itu kalau misalnya kita obatin masih dalam tahap HIV, itu bisa ditidurkan virusnya. Tapi kalau misalnya kita cuek, terus kita nggak mau periksa, paling kita udah tahu nih kita adalah orang-orang beresiko tinggi misalnya, gitu ya. Masa inkubasi ketika kita kena HIV/AIDS itu kan panjang ya Mas, gitu. Ada yang panjang, ada yang pendek, tergantung dengan respon tubuh masing-masing, tergantung dengan daya tahan tubuh masing-masing, tergantung dengan imunitas orang kan berbeda-beda, gitu ya. Nah kalau misalnya daya tahan tubuhnya tidak baik, itu untuk menuju ke AIDS itu sangat cepat gitu loh. Nah kalau sudah jadi AIDS itu semua penyakit bisa menyerang karena kekebalan tubuh kita udah nol. Nah untuk mengetahui kita ini terinfeksi atau tidak, bagaimana cara mengetahuinya? Hanya dengan satu pemeriksaan, yaitu dengan pemeriksaan darah pastinya. Tanpa ada pemeriksaan kita nggak bisa mengetahui kondisi badan kita. Kita nggak rasa fit-fit aja. Iya betul, karena ada yang tadi saya bilang respon tubuh masing-masing orang kan beda-beda ya. Ada yang respon tubuhnya sehat banget gitu, ada yang 5 tahun ternyata dia udah kena HIV gitu. Pada saat drop dia udah jadi AIDS misalnya gitu. Jadi saran saya buat siapapun yang yang merasa memang melakukan kegiatan seks aktif gitu ya, atau sudah pernah berhubungan seks sekalipun, mau itu sekali, 2 kali, 3 kali, atau sering sebulan sekali, 1 tahun sekali, nggak ada salahnya untuk tes gitu loh, karena yang bisa menentukan positif, negatif, reaktif, non reaktif itu hanya ketika kita tes. Gejala yang paling kelihatan umum kalau umpama kita tidak memeriksakan diri kita, tapi kita kok nggak enak nih, biasa gejala umumnya itu seperti apa, Bu? Biasa sih yang pertama pasti seperti penyakit pada umumnya sih, meriang, demam, dan diare. Kadang-kadang ada ruam-ruam gatal-gatal di kulit, gitu. Itu yang umum ya. Gitu. Biasanya sih mudah-mudahan sih, saya sih berharap orang periksa dulu, baru setelah tahu gitu ya, baru kena nanti bergejala seperti itu gitu. Nanti ke depannya berkelanjutannya akan seperti apa biasanya? Berkelanjutannya kalau misalnya dia minum obat ya insya Allah sembuh. Tapi kalau dicuekin? Kalau dicuekin bisa jadi AIDS, bisa semua penyakit menyerang. Artinya karena saringan kita, daya tahan tubuh kita udah nggak ada, otomatis penyakit penyertanya flu pun bisa mengakibatkan meninggal gitu. Nah, kalau nanti memang sudah terkena AIDS, itu tanda-tanda umum di tubuh kita, apalagi khusus bagian yang sensitif itu, penyakitnya seperti apa? Macam-macam, ada yang kalau kita gambarin sih ngeri ya Mas gitu loh. Tapi ya kalau udah sampai AIDS itu biasanya ada yang sampai lumpuh, bisa sampai menyebabkan kebutaan kayak gitu-gitu. Kalau di daerah genital sih, wah itu sih udah nggak bisa diceritain, harus nanti ada gambarnya ya gitu. Mungkin kita akan perlihatkan gitu, kita nggak bisa nyebutin begini, mungkin orang alah sepele gitu kan, tapi nanti saya pastikan kalau udah lihat horor. Dan itu nanti apa bisa diobati? Diobatin bisa, tapi itu tadi balik lagi bahwa itu adalah pengobatan seumur hidup. Dan kan kita sudah telat kan, ini udah sampai ke tahap AIDS, bukan HIV lagi. Ya, ini udah paling beratnya ini. Betul. Kalau AIDS sudah nggak bisa diobatin ya. Minum obat tetap continue. Tapi
Kalau AIDS itu lebih cepat rentan kematian gitu. Jadi memang kita harus ketahuinya dari saat HIV ya. Betul. Jadi kalau kita udah bisa deteksi diri kita udah ada HIV, bisa kita konsumsi obat. Jadi obatnya bahasanya sih kalau bahasa teman-teman itu virusnya ditidurkan. Virusnya ditidurkan. Iya, gitu. Aduh, agak serem juga ya. Oke, jadi nah ini memang sangat-sangat penting untuk anak-anak remaja, apalagi kita tahu sekarang akses sangat-sangat mudah didapat. Tapi pendidikan, penyuluhan terkait HIV ini, jujur sendiri saya ini udah lama nggak dengar. Makanya dapat topik HIV ini. Makanan apa sih ya? Betul, gitu, ini sesuatu yang sudah lama. Biasa dulu kita melihatnya di televisi, ada imbauan atau ada penyuluhan. Tapi sekarang nggak ada, di sekolah pun juga sudah nggak kedengaran. Padahal ini ada sama sekali. Patut diperhatikan juga. Selain COVID-19, peningkatan kematian remaja akibat HIV ini terus meningkat. Di tahun 2001 ini sudah berapa persen kira-kira anak remaja? Anak remaja tuh tinggi. Saya belum lihat angka terakhir ya. Itu. Tapi saya sih lebih penting kepada, kalau saya boleh nanti ketemu dengan salah satu petingginya DKI, saya mau minta ini dimasukin menjadi salah satu kurikulum sih di sekolah. Gitu loh. Jadi maksudnya kenapa belajar biologi itu nggak cuman kita belajar tentang bagian dalam penampang gitu ya kan, gitu loh, tentang jamur dan lain-lain. Tapi kenapa nggak belajar biologi, kita belajar tentang HIV/AIDS gitu loh. Ini adalah salah satu virus yang mematikan gitu loh. Buat saya tadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Atau mungkin karena norma-norma atau ketabuan itu yang sangat difikirkan hingga tidak bisa jadi memang sih ya Mas ya, saya sadarin lah kalau saya mungkin ibu-ibu muda atau maksudnya mungkin bapak-bapak muda yang ngikutin zaman gitu ya, tapi saya nggak kebayang di sana, di desa-desa sana yang ibu-ibunya gaptek, yang nggak megang handphone gitu ya, mereka pasti akan kalah larinya dengan kecepatan teknologi internet ya kan, yang anak-anak ini bisa, yang tadi saya bilang anak-anak ini bisa nonton apa aja gitu loh. Ibu-ibunya sendiri pasti nggak tahu, dan angka-angka untuk kehamilan yang tidak diinginkan itu di pedesaan itu jauh lebih tinggi kayaknya daripada di Jakarta ya. Di Jakarta pun udah tinggi, tapi di sana tuh kasusnya karena ketidaktahuan gitu. Nah, kalau umpama dari Ibu Dian sendiri memang di sosial media sekarang begitu mudah, televisi pun juga jadi tontonan sehari-hari. Nah, memang kita tidak bisa mendapatkan tontonan yang konten dewasa, tapi tontonan sekarang pun juga mengarah ke sesuatu yang hal tersebut terlihat begitu normal saja gitu, dan orang tua kayaknya membiarkan. Karena mungkin kurang pengawasan gitu ya. Mungkin orang tuanya juga sibuk bekerja. Tadi yang kayak saya bilang bahwa akses penularannya itu sangat banyak gitu loh ya. Jadi salah satu yang memang harus kita dobrak juga, saya pengen orang tua juga maksudnya orang tua juga banyak belajar gitu loh tentang penyakit ini gitu loh. Ya Bu Dian tadi kan sempat menyampaikan pula peran orang tua, di mana orang tua mungkin waktunya kurang, ya tidak ada bahkan untuk bertemu anak, yang ngobrol-ngobrol sama anak, namun tidak menutup kemungkinan pula orang tua yang kurang ilmu mengenai penyakit ini sendiri. Betul. Kalau kita mau menarik benang merahnya adalah kita memang dihantam oleh tradisi ya Mas. Pasti zamannya saya sekarang, zamannya Mas dulu juga pasti sama orang tua juga sama, memberlakukan hal yang sama, bahwa ngomongin seks itu tabu, bahwa nggak boleh ngomongin seks gitu loh, sama sekali. Kita nggak dibuka akses, nggak dibuka pintu untuk lebih baik tanya ke ibu, tanya ke ayah, kalau misalnya kamu ada pertanyaan tentang seks, itu udah nggak mungkin, itu udah big no lah kalau misalnya di Indonesia gitu ya. Nah itu terjadi, jadi menurun terus Mas gitu, dari orang tua kita ke kita, nanti ke anak-anak kita juga begitu. Sementara gap antara perkembangan internet orang tua kita dengan kita kan tuh jauh banget. Tiba-tiba kita lari diberikan akses internet, akses informasi yang begitu cepat. Plus minus sih, plusnya banyak, minusnya juga banyak kalau tidak diimbangin dengan pengetahuan orang tua. Makanya saya sih di sini menghimbau bahwa penyuluhan saya ini bukan untuk
anak-anak aja, yang lebih penting orang tuanya gitu loh. Karena kalau begitu podcast kita selesai misalnya, kalau ada pertanyaan harusnya mereka bisa kembali ke orang tua atau kembali ke guru gitu. Jadi harusnya orang tua itu 2 langkah lebih maju dibanding anak-anaknya untuk tahu tentang penyakit menular seksual. Ya mungkin ya karena itu tadi turun menurun. Aku pun juga memang waktu zaman masih punya orang tua masih kecil itu kayaknya tabu sekali dan berat ingin menanyakan sesuatu hal yang terkait dengan seksual itu. Betul. Agak tabu dan agak berat untuk menyampaikan ke orang tua. Ada orang tua pun juga memang ya kurang bisa memberikan pertanyaan edukasi terkait hal ini gitu ya, mungkin kurangnya ilmu dan kurangnya informasi terkait saya masih inget malah dulu waktu masih zaman sekolah masih kecil selalu dibilangnya kayak gini, hati-hati ya nanti kalau kamu dipegang tangannya bisa hamil misalnya kayak gitu ya kan, itu it happen gitu loh. Itu yang saya alamin. Jadi saya pernah guling-guling dulu pulang sekolah, kenapa kamu gitu nangis-nangis gitu kan, iya aku dipegang tangannya aku takut hamil gitu kan. Karena orang tua juga nggak memberikan pelajaran seks yang bener ke anak-anaknya gitu, karena tadi pantang gitu loh, nggak boleh sedikit pun ngomongin seks. Apalagi Indonesia salah satu negara yang agamis gitu kan, banyak sisi pemahaman yang ini sering terbentur nih Mas, saya di sini nih. Di salah satu sisi kita mau ngasih tahu kenyataan yang hidup sekarang nih gitu melalui media yang banyak itu, sementara satu sisi nggak boleh ngomongin gitu loh. Jadi memang tantangan, kalau tadi Mas tanya tantangannya banyak banget gitu loh. Tak hanya dari sosial media ataupun media TV online, tapi juga kita lihat ya tempat-tempat yang memfasilitasi untuk ya bisanya terjadi hal penyebaran HIV ini juga begitu mudah, begitu banyak gitu ya. Jadi saya sih cuma pengen bilang bahwa gini, kalau ditanya gimana sih cara yang paling efektif untuk menghindari HIV/AIDS, yang pertama mungkin jawabannya agak mengagetkan. Di satu sisi mungkin nggak boleh ngomong begini, tapi ini yang terjadi sekarang, bahwa yang pertama adalah menggunakan kondom sebenarnya gitu loh. Kita nggak bisa bilang itu ngajarin seks gitu kan, karena kondom itu digunakan hanya untuk orang yang sudah menikah. Sebenarnya penularan yang pertama adalah dengan tidak melakukan hubungan seks. Itu pencegahan yang utama gitu loh. Tapi kan kita nggak bisa, gimana ya Mas, untuk zaman sekarang kan kita nggak bisa menjadi satpam buat masing-masing orang gitu loh. Jadi saya itu nggak bilang bahwa homoseksual adalah penyumbang HIV/AIDS, karena hetero juga menyumbangkan angka yang sama gitu loh. Mungkin setelah berganti-ganti pasangan pria dan wanita itu juga sama dengan berganti-ganti pasangan misalnya dengan sesama jenis gitu loh. Jadi gimana ya Mas ngasih taunya bahwa kita harus sehat semuanya gitu loh. Dengan apa? Saya mau nggak mau nih ngomong kayak begini gitu ya. Mungkin di satu sisi saya pernah dilarang gitu loh, adalah saya nggak perlu ngomongin siapa, bahwa Mbak Dian nanti kalau ke sekolah itu kamu nggak boleh ngomongin kondom gitu loh. Karena ini podcast, saya pikir saya lebih bisa bersuara karena harus banyak orang yang tahu di luar sana gitu kan. Oke, alasannya karena anak-anak sekolah gitu ya. Terus saya bilang ke bapaknya, Pak, saya mau tanya, Bapak dulu ke sekolah itu tahun berapa? Saya bilang gitu. Dia jawabnya lama. Ya mungkin kalau saya terus bilang, kalau Bapak jawabnya lama, mungkin itu sekitar 15 atau 10 tahun yang lalu. Bapak tahu apa yang ditanyakan anak-anak itu kepada saya tentang kondom? Karena anak-anak sekarang tuh nggak perlu dikasih tahu kondom itu apa, karena mereka udah lebih tahu duluan dari handphone. Dan Bapak bayangin di supermarket ya, itu saya bilang gitu, Bapak tahu nggak kondom itu jualnya di mana? Saya bilang kalau rokok itu taruhnya di belakang kasir ya. Kalau kondom Bapak tahu jualnya di mana? Di depan kasir, di sebelahnya Kinder Joy. Jadi anak-anak pun itu bisa akses, bisa tahu itu apa. Saya bilang bisa gitu. Bertanya malah, betul, ini apa? Itu anak saya pernah salah ngambil gara-gara dia pikir itu ada kondom yang rasanya macam-macam, tutti frutti. Dia ambil, mau itu sangkainnya permen gitu kan. Jadi saya pikir kita nggak perlu ada yang ditutupin untuk zaman sekarang dengan banyak podcast.
artis-artis yang lebih vulgar daripada ini misalnya. Mereka justru kita harus menjadi media yang balance gitu loh. Kita harus mengimbangi dengan kevulgaran mereka. Kita harus ngasih tahu bahwa ada sisi bahayanya, bagaimana mencegahnya. Niat saya sih cuman itu ya, gitu loh. Ya, apalagi salah satu pencegahan dari HIV/AIDS ini sendiri yaitu kondom. Betul, dan itu nggak boleh diomongin sebenarnya katanya. Terus gimana? Nah, berat jadi kita itu tantangan jadi ya. Aktivis kesehatan itu serba bingung gitu loh ya kan. Dan anak-anak sekarang tuh bukannya kita ngomong kondom terus jadi mereka penasaran atau apakah itu kondom. Enggak, mereka tahu kok kondom itu bukan dipakai di kaki, bukan dipakai di kepala. Mereka tahu kondom itu, mereka justru lebih tahu ada berbagai macam rasa. Sebelum saya menyebutkan, saya ke sekolah tuh nggak pernah ngomongin kondom, tapi saya ada sesi tanya jawab. Ketika ada sesi tanya jawab, mereka tanya, Bu, kalau kondom yang rasanya kopi, rasanya orange, strawberry, itu bahaya nggak Bu kalau dimasukin ke mulut? Coba Mas bayangkan, saya dilarang untuk ngomong kondom, tapi ketika mereka ngomongin kondom di depan saya harus jawab bagaimana? Jadi kalau tantangan banyak banget, dari mana-mana itu ada gitu loh, untuk menyebar. Ya saya sih mikirnya untuk menyebar kebaikan begini memang pasti ada tantangannya lah. Ya kalau menurut Bu Dian sendiri, sejauh ini kita sudah peduli apa sih terkait dengan pencegahan HIV/AIDS itu sendiri? Terlebih sosial media di lingkungan manapun udah mulai minim untuk mensosialisasi dan juga ya penyuluhan terkait penyakit ini. Betul. Menurut saya pencegahannya masih minim sekali ya Mas gitu loh. Maksudnya untuk edukasi yang begini itu masih minim sekali gitu loh. Saya rasa lebih banyak orang yang mengantisipasi sesudah terkena gitu loh. Buat saya sesudah terkena buat apa diomongin lagi. Betul. Gitu. Buat saya lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Jadi ya memang plan-nya ke depan kita harus lebih banyak lagi mengkampanyekan hal ini. Betul. Sudah sejauh mana dari yayasan untuk melakukan hal tersebut? Kita berusaha untuk yang pasti ke sekolah-sekolah. Selalu saya itu berusaha untuk menjangkau semua sekolah baik swasta maupun pemerintah. Dan alhamdulillah itu tadi saya bilang bahwa saya mendapatkan kesempatan waktu itu Wali Kota Jakarta Baratnya masih Bapak Rustam Effendi. Saya harap next saya bisa menjangkau seluruh DKI gitu loh untuk memberikan penyuluhan. Semoga terwujud ya Bu Dian ya. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan untuk anak-anak remaja yang saat ini menonton? Ya, untuk anak-anak remaja yang saat ini menonton, percayalah nak bahwa nggak ada salahnya untuk kalian tahu, begitu buka handphone, ketik di sana misalnya apa sih HIV/AIDS, apa sih penyakit infeksi menular seksual gitu, dan bahayanya itu apa. Nggak cuman serta-merta internet itu dipergunakan untuk melihat hal-hal yang memang belum perlu kalian lihat gitu loh, tapi kalian juga harus tahu ada kalau nggak berani tanya sama orang tua, nggak berani tanya ke bapak dan ibu, kalian bisa lihat Google, kalian bisa tanya di sana, bisa ada banyak media yang bisa kalian untuk tahu itu banyak sebenarnya kalau mau gitu ya. Percayalah bahwa banyak penyakit, banyak resiko yang akan terjadi. Dan satu lagi untuk maupun anak muda maupun pelajar ataupun orang dewasa, kalau sudah pernah melakukan seks aktif, saya harap diperiksakan gitu loh, periksa tes HIV gitu loh. Baik, terima kasih Bu Dian, banyak sekali yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih pula untuk Anda semua, Sobat Podcast dimanapun Anda berada. Terima kasih sekali untuk Ibu Dian yang telah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bersama saya kali ini. Baik, sampai jumpa dan sehat selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.